Pak Jafar itu tidak jadi menteri karena sudah kaya menteri. Kata, paham kaya kan? Ya, kaya kan seperti itu. Ini bukan. Kemudian Dewan Pangan Nasional yang ketuanya adalah presiden, kemudian ketua hariannya adalah Menteri Pertanian, kemudian badannya itu sebagai sekretariatnya itu ya itu saya ngurus semua itu proses keluar kepresnya itu. Berarti ini sebagai pegangan atau modal dasar Bapak dalam meniti karir ya Pak ya? Ya. Karena tidak hanya didapat dari sekolah, tapi justru dari pengalaman, dari keluarga, dari lingkungan, sehingga Bapak dalam perjalanannya tidak akan melupakan semua itu sebagai pegangan. Nah, sekarang pada saat Bapak terjun, ya karena pendidikan tadi nomor 1, pada saat Bapak terjun di dunia profesional, tentunya pengalaman itu menjadi bagian dari perjalanan Bapak. Dan kira-kira tantangannya apa Pak pada saat Bapak memilih karir tidak hanya sebagai pendidik tapi juga terjun ke profesional itu Pak? Saya tahu Bapak tokoh di dunia politik, juga tokoh di dunia ilmu, keilmuan, termasuk tokoh di ITSMI, di MUI dan sebagainya. Nah, tantangannya apa Pak dalam Bapak menentukan atau terjun di dunia profesional itu? Tantangannya sebenarnya ya, taruhlah ya, tantangannya itu Bu selalu ya terasa bahwa tidak optimal melakukan fungsi dan tugas ya. Itu merupakan tantangan bagaimana selalu dapat menyelesaikan tugas dengan optimal. Ya taruhlah ya di organisasi itu kan tidak ada, kita juga tidak digaji, tidak diapa, dan pun mengerjakan apa saja dikerjakan sudah sah hukumnya toh. Tetapi kalau saya memimpin organisasi tersebut, saya merasa seyogianya kita buat seperti ini, tapi tidak bisa terrealisasi. Nah itu ada rintangannya termasuk dari kapasitas pribadi dalam angka, terutama di dalam saya selalu bekerja pada bukan sektor bisnis ya, dan kemudian tidak pernah ada uang yang berlebih. Ya, untuk saya pakai membiayai diri itu melaksanakan tugas-tugas saya di lembaga, termasuk di AMPI ini. Itu yang selalu saya masih ingin berbuat lebih banyak poin, tetapi terbatas ya. Nah, akhirnya juga menjadi keterbatasan waktu, keterbatasan energi, dan keterbatasan daripada sumber daya berupa dana untuk karena bekerja di organisasi pun seperti ini, kita kan membiayai diri tuh untuk hadir saja membiayai diri, bukan? Nah, kemudian dan seterusnya. Seperti itu sebenarnya tantangannya. Nah, kalau di birokrasi kemarin waktu saya mulai karir dari bawah, saya kan dari PPS Ibu, ya dari bawah. Kemudian sekolah saya tadinya dari Bulog. Saya di Bulog itu sudah kepala seksi, kepala bagian. Saya tinggalkan baru ber-PPS karena saya mau sekolah. Udah, akhirnya saya juga di apa namanya. Nah, di dinas saya bekerja. Saya tidak ada job kecuali namanya membantu dinas pertanian. Jadi saya membuat program job sendiri dan program kerja yang saya mau kerjakan setelah saya masukkan ke kepala dinas, itulah Samsudin Abbas. Oh, Mas. Makanya Pak Samsudin Abbas itu saya menganggapnya bapak angkat, sekalipun dia tidak mengakui kali saya bahwa saya anak angkatnya gitu loh. Saya memposisikan dia ya. Nah, waktu itu kemudian saya bekerja, bayangkan bekerja
tanpa deskripsi, tanpa job description, description, kayak tidak ada memang. Ya. Karena saya PPS yang harus ke daerah, tapi tidak di daerah kan makanya juga populer saya PPS tidak ada, tidak ada apa basis istilah gitu. Iya, nah disitulah orang mulai jengkel, iri pada saya sampai sekolah sampai tahun 81 saya bekerja 75 6 tahun saya dikirim pergi sekolah ke IPB pasca sarjana kan. Dari kegiatan itu, nah yang menarik itu ya tentunya orang iri. Kenapa? Untung aja hasilnya saya jadi hasilnya bagus. Ya. Nah itulah Pak Samsudi Abbas sudah tahu alasannya. Karena kenapa Pak Jafar diutus sekolah ini, coba lihat nilainya, mentok di AA semua ya, itu persyaratan kan begitu Pak. Nah sampai sekolah begitu Ibu. Ya, berarti sukses tidak hanya dari rumah ya Pak ya, sukses di lembaga atau kementerian atau dinas Bapak sudah alami. Nah dari sekian pengalaman Bapak di pemerintah, saya tahu Bapak seorang dirjen, seorang kepala badan dan sebagainya. Mana Pak dari karir Bapak di pemerintahan yang membekas gitu, atau yang paling Bapak ingat terus atau punya kenangan yang tidak terlupakan dari sekian Bapak meniti karir sebagai orang pertama di Direktorat Jenderal ataupun Kepala Badan? Wah Ibu, luar biasa itu pertanyaan. Jadi saya ternyata Ibu ya, saya berada di posisi jabatan, misalnya dari sekolah pasca itu kemudian ditarik langsung menjadi eselon 3 kepala bidang toh. Nah, saya bekerja maksimal, bukan optimal lagi. Saya bekerja sampai biasa saya tidur di kantor waktu mulai ditarik itu. Karena saya selalu langsung rasanya ya jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya langsung saya mencintai pekerjaan saya itu. Ya saya menikmati, saya enjoy sama waktu sekolah, saya menikmati. Jadi saya tidak terasa, dan selalu saya ingin merasanya kalau andaikan sekolah saya dapat A begitu. Kalau sudah tidak A, tidak B, aduh saya kesal dongkol rasanya, masa tidak bisa. Apa sih susahnya? Apalagi kalau di pegawai negeri itu kelas-kelas kepala bidang, apa susahnya tuh ya. Sampai saya disebut saudara itu waktu itu kan belum doktor saya. Dia bilang kamu itu sudah doktor. Dia kira dia ingin mengatakan bahwa karena kamu pintar toh sudah doktor. Ternyata mondok di kantor doktor. Nggak pulang. Sudah. Kan untuk membuktikan bahwa kita memang mempunyai kemampuan. Jadi saya enjoy aja Ibu. Kemudian naik kepala apa namanya? Tidak Bu, saya tidak pernah kepala dinas kan di Jakarta ini. Naik menjadi kepala pusat, menjadi direktur tuh ya di badan. Saya menikmati lagi di situ. Kemudian dari situ kan saya crosskan 3 tahun saya direktur kan sudah dipromosikan eselon 1 kan ya. Ya saya jadi setiap tempat saya itu mencintai. Barangkali Ibu kalau memperhatikan, saya juga senang di Yampi ini gitu loh. Alhamdulillah. Ya, saya itu Ibu melihatnya kan saya senang. Paling saya kalau ada ya semacam emosi sedikit, ada rasanya pekerjaan yang belum selesai. Masa Ibu sekretaris belum selesaikan ini? Ada kan biasa nampak itu saya rasakan itu. Ada. Tapi tadi itu tidak ada dalam tapi saya enjoy semuanya itu ya. Nah, itu yang membuat saya. Nah, tentunya Ibu yang menarik tentu bagi saya adalah bahwa saya kan Bimas eselon 1A sudah, kemudian staf ahli lagi digeser, datang menteri baru lagi digeser lagi. Nah, kan 6 menteri selama saya eselon 1 Bu. Bayangkan itu. Nah, kemudian ke dirjen, dirjen toh. Kemudian saya sudah merasa sudah cukup lah saya eselon 1. Saya mau jadi menteri tapi tidak menteri-menteri. Iya, belum Pak. Ya, Insya Allah. Ya. Jadi sudah tidak saya sudah saya masuk safe saja ke politik. Nah, di politik juga sama hal lain permainannya. Saya malah unggul.
Itu di Demokrat, Bu, sekalipun sudah berumur 5 tahun saya datang, tetapi yang menyusun grand strateginya partai, menyusun juklak-juklaknya partai, saya lah itu yang membikinnya. Tentu bersama lagi teman-teman yang lain, anak buah saya kan. Karena saya kan langsung ditransfer ke partai sebagai wakil ketua umum, Bu. Iya. Ya. Nah, dari sekian Pak, jadi dirjen, dari eselon 1 lah. Bapak jadi eselon 1 selama 6 menteri ya Pak. Nah, tentunya ada pelajaran yang paling Bapak alami dengan orang-orang yang berbeda kan Pak ya. Artinya Bapak Dirjen Tanaman Pangan, tentunya Bapak membawahi atau mempunyai staf yang lain, dengan Bimas lain. Nah, ini pelajaran apa yang bisa Bapak petik dengan bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda latar belakangnya di politik, tentu juga beda. Nah, pelajaran yang bisa Bapak berikan kepada kami nih sebagai generasi berikutnya, generasi yang di bawah Bapak gitu, untuk bekerja sama dengan latar belakang yang berbeda tersebut, Pak. Ya, kalau di birokrasi, Ibu, ya ada dua hal ya. Kalau kita pintar kita bagaimana loyalitas terhadap pimpinan ya, kalau kita bawahan. Kemudian ya, saya juga ada menganut loyalitas terhadap bawahan. Jadi begitu. Ya, saya suka membagi kebahagiaan, saya suka membagi apa-apa kepada bawahan ya. Saya selalu ingin menunjukkan bahwa sebenarnya pada hakikatnya kita sama, cuma kursi aja berbeda. Ada dua, mungkin memang saya kena pintar karena apa, dan yang kedua ya justru ditentukan karena nasib oleh izin Allah saja. Jadi saya selalu begitu. Itulah sebabnya misalnya kalau rapat sudah duduklah semua ya, kepala-kepala direktur tentu kelasnya apa, kepala bidang, seluruh staf. Yang saya lakukan itu, saya jalan dulu, pergi salaman semua mereka yang bisa saya salamin ya, begitu. Baru kita mulai. Bagaimana? Kita mulai rapat kita ya. Nah, selalu saya begitu. Nah, jadi itu ya, jadi loyalitas pintar berbawahan ya, dan loyalitas kepada pimpinan dan loyalitas kepada bawahan kalau kita pimpinan ya. Nah, kemudian kalau kita kepala bidang, gaya pemikiran dan tindak langsung kita adalah direktur. Kalau kita direktur, kita sudah bergaya dirjen. Kalau kita dirjen, kita bergaya menteri. Nah, disitulah sebabnya saya tidak jadi menteri kebenarannya, karena sudah kayak menteri dia. Nah, gitu loh. Ada orang yang berpendapat begitu. Enak kan? Pada waktu ada suatu yang saya pimpin namanya Dewan Pengkajian Badan Lembaga Pengkajian Konstitusi, 60 orang tokoh-tokoh dan semua saya pimpin di situ. Nah, kemudian diributlah di situ. Kenapa sih Pak Jafar tidak jadi menteri ya? Nah, kan? Nah, ribut waktu itu karena mesti ada ceramah dari di situ, kita undang menteri pertanian. Dia bilang nggak usah. Menteri pertanian, the real menteri saja, Pak Jafar tuh yang bawakan materi itu. Jadi saya membawakan materi. Nah, diskusi lah kenapa Pak Jafar itu jadi menteri. Bla bla bla, banyaklah komentar-komentar tuh ya, kurang-kurangan kali, macam-macam, kurang-kurang servis, kurang-kurang upeti apa saja dia tuh. Terus ada dari Peteriani dari PDIP, dia bilang Pak Jafar itu tidak jadi menteri karena sudah kayak menteri. Kata, paham kayak kan? Ya, kayak kan seperti itu, bukan. Nah, itulah juga. Nah, salah. Dan itu disampaikan lagi pada kesempatan seorang Amring Kahar, mantan dirjen yang terkenal itu. Orang Padang ini, Amring Kahar, yang dirjen tanaman pangan, kemudian digantikan oleh Pak Dudung kemudian diganti Pak Muin, baru saya akan masukkan. Nah, jadi itu. Kemudian Amring Kahar bilang begini, Pak Jafar itu baru kepala bidang sudah gaya-gaya dirjen. Ini bukan gaya. Pak, masa ngomong betul? Hai, coba. Kamu kan kepala bidang, baru kumpulkan itu kepala dinas seluruh Indonesia, termasuk ada Kanwil. Itu kan sudah eselon 2. Kamu eselon 3. Ya toh? Hari pertama yang bukanya dirjen. Setelah itu presentasilah jadwal-jadwalnya seluruh direktur toh. Nah, sudah.
Setelah itu sudah pulang semua. Tinggal Anda yang hadapi semua itu. Apakah Anda tidak gaya dirijen itu? Hadapi semua dari daerah. Karena saya menerapkan Ibu waktu itu banyak, misalnya di tanaman pangan itu perwilayahan komoditi. Berarti ada proyek seperti ini bla bla. Kita finishkan karena kita kan diskusi. Kita pun kan sesuai dengan penawaran Anda. Proyek A ini 1 miliar, ini namanya Center Bobohan. Kan itu masih salon 3 Ibu saya itu. Nah, di mana? Siapa yang mau tender ini? Siapa yang mau ambil ini? 7 ini hortikultura. 7 itu tempat hortikultura 1000 hektar kawasannya adalah cuma 7 persen, cuma 4 hampir orang yang mau berani menawar. Jawa Timur saya dapat sampai 1. Kenapa? Karena pilih saya tanya di mana letaknya di petakan. Perwilayahan komoditi Bu namanya. Nah, jadi saya gambar, saya hadapi dia dari sore sampai besok sorenya untuk satu-satu provinsi. Mana ada pegawai Jakarta mau begitu sama kepala dinas begitu. Dan saya layani sebagai si junior ya sopannya lah si bukan main ya seperti tuh terbongkok-bongkok lah kayak Hendra itu sama kita ya kan merasa yang balik. Nah itu pada bayangkan kasihan orang tua itu kepala dinas nek presentasi baru saya dialog toh Anda bisa bayangkan toh berarti di situ tidak betul itu dan lain sebagainya dan itu dia enak mau saja. Kenapa juga Bu? Karena pada waktu saya itu salon 3, saya dapat mobil full itu, saya dapat mobil dinas, dan saya ada mobil full itu 4 deret ada. Nah, saya di tempat saya ambil alih itu di tempat saya kan dipegang oleh Sekdit. Nah, jadi saya selalu mengatakan itu kalau kita ke daerah kita dijadikan raja itu oleh kepala dinas. Dilayani Pak. Nah, kalau orang ke sini dah ada yang perhatikan. Coba kita tuh loh. Jadi saya umumkan siapa yang datang di Jakarta perlu mobil masuk telepon saja. Jadi saya layani kepala dinas apa. Jadi dia tahu kapasitas. Nah, pada waktu belum bisa beli mobil, terus kita beli mobil ya. Karena kita berani langsung beli mobil TAF itu 90. Saya kan bagi ke kepala dinas luar biasa dia. Mobil TAF itu kayak Land Cruiser kan sekarang ini. Seperti itu. Jadi saya kombinasi hubungan itu sehingga mereka merasa jadi semuanya berbentuk sahabat jadinya lagi Bu itu. Jadi ini salah satu kontribusi Bapak ya. Di dalam menjalin, membangun kerjasama dalam pekerjaan Bapak sehari-hari. Ya kolaborasi senang dia. Ya. Jadi tentunya itu, Pak, dari sekian kontribusi Bapak selama menjabat sebagai eselon 1, yang Bapak banggakan yang mana nih? Kontribusi Bapak dalam pembangunan pertanian selama menjadi eselon 1. Kontribusinya apa, di mana? Itu waktu saya menjadi kapus lembaga, kerjasama antar lembaga, saya melahirkan kemitraan usaha yang saya tulis bukunya juga itu. Saya menerapkan jadi model kemitraan usaha yang berlaku itu adalah model saya itu. Nah itu. Nah kemudian di Bimas, disitulah pada saat-saatnya Bimas ingin habis ya, meninggal itu, Bimas wafat itu karena sudah memang Nah saya melahirkan Badan Ketahanan Pangan ya, kemudian Dewan Pangan Nasional yang ketuanya adalah Presiden, kemudian ketua hariannya adalah Menteri Pertanian, kemudian badannya itu sebagai sekretariatnya itu saya ngurus semua itu proses keluar kepresnya itu. Nah kalau tanaman pangan Ibu, saya tahun 2004 ya sudah swasembada pangan beras di sini. Jadi itu pada saat itu Bapak Dirjen. Ya, produksi itu 110% daripada kebutuhan. Kemudian tidak ada impor ya. Harga internasional sama dengan harga nasional. Bayangkan itu. Nah, itu. Nah, jadi itu sungguh-sungguh kita impor itu. Cuma sayangnya tidak ditekankan lebih baik oleh seorang presiden
Ibu Megawati, dan juga dia tidak kampanyekan Ibu Megawati kalau kita sudah semua beras, maka kalah dia kan waktu itu. Nah itu sebetulnya yang tidak di dalam lintasan sejarah itu seperti itu. Ini pun sekarang kalau presentasi Menteri Pertanian, kemudian dia mau mendata itu 30 tahun itu kelihatan. Saya dalam itu kan tahun itu saya sudah sebar itu tuh kelihatan stoknya apa segala berasnya, harganya. Itu Bu, paling berkesan waktu itu ya. Kemudian setelah itu saya sudah resign toh meninggal keluar ya.